Overthinking adalah ilusi kontrol ada. Satu kebiasaan yang nyaris semua manusia modern lakukan tanpa sadar, berpikir terlalu banyak. Kita menyebutnya menganalisis, merenung, atau bahkan mempertimbangkan segala kemungkinan. Tapi sesungguhnya, banyak dari kita tidak sedang berpikir untuk menemukan solusi. Kita sedang berpikir untuk merasa aman. Kita mencari kendali lewat pikiran. Seolah dengan memutar ulang segala kemungkinan di kepala, kita bisa menaklukkan ketidakpastian. Padahal disitulah jebakan dimulai. Overthinking adalah bentuk paling halus dari keinginan manusia untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Kita hidup di zaman yang memberi kita ilusi bahwa segala sesuatu bisa diatur, dari notifikasi yang bisa disenyapkan, sampai algoritma yang bisa kita bentuk sesuai minat kita. Dunia digital membuat kita merasa berkuasa. Namun justru di tengah segala kendali itu muncul ketakutan baru, takut kehilangan kendali. Maka pikiran kita bekerja tanpa henti siang dan malam, memutar ulang percakapan yang sudah selesai, mengantisipasi masa depan yang belum terjadi, dan menilai diri sendiri atas hal-hal yang tak lagi bisa diubah. Kita menyebutnya refleksi, padahal kadang itu hanyalah kekhawatiran yang memakai topeng kebijaksanaan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Man should not be disturbed by things, but by the view he takes of them." Yang mengacaukan kita bukan kejadian itu sendiri, tapi cara kita menilainya. Dalam konteks modern, overthinking adalah bentuk distorsi pandangan itu. Kita menciptakan skenario buruk di kepala, lalu percaya padanya seolah itu kenyataan. Kita berdebat dengan diri sendiri tentang masa lalu, padahal waktu tidak pernah menoleh ke belakang. Kita menunda tindakan karena menunggu kepastian yang tak akan pernah datang. Ada ironi besar dalam kebiasaan ini. Semakin kita berpikir keras, semakin kita merasa tidak pasti. Seperti seseorang yang terus mengaduk air keruh untuk mencari kejernihan. Yang didapat justru semakin banyak lumpur. Stoikisme mengajarkan kita untuk menenangkan air itu, bukan dengan berhenti berpikir, tetapi dengan membatasi arah pikiran. Fokus hanya pada hal yang bisa kita kendalikan. Tindakan, pilihan, dan sikap batin. Hal-hal di luar itu, biarkan mengalir di luar jangkauan. Dalam kehidupan modern, overthinking sering muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih halus. Rasa takut mengambil keputusan karena khawatir salah, rasa bersalah karena tak sempurna, atau kecemasan karena belum mencapai standar yang ditetapkan dunia. Semua itu bersumber dari satu akar yang sama. Keinginan untuk memastikan segalanya berjalan sesuai ekspektasi. Padahal, hidup tidak tunduk pada rencana manusia. Tidak peduli seberapa keras kamu mengatur, akan selalu ada ruang bagi ketidakpastian. Dan justru disitulah kehidupan bekerja. Ketika kamu terlalu sibuk mengantisipasi setiap hal buruk yang mungkin terjadi, kamu lupa menikmati apa yang sedang berjalan baik. Ketika kamu terjebak dalam analisis tanpa akhir, kamu kehilangan momen untuk bertindak. Sementara dunia bergerak maju, kamu masih berdiri di tempat yang sama, berpikir, memprediksi, menunda, dan pada akhirnya, kamu lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu terus memikul beban yang seharusnya tidak kamu angkat, kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Stoikisme mengajak kita untuk memindahkan fokus dari bagaimana jika menjadi apa yang bisa, dari mengontrol dunia menjadi mengendalikan diri, dari mencemaskan masa depan menjadi menyiapkan diri untuk menjalaninya. Karena sejatinya, kebijaksanaan bukan tentang mengetahui semua jawaban, tapi tentang mampu tetap tenang bahkan ketika jawabannya belum terlihat. Latihan pertama seorang stoik adalah membedakan mana yang berada di bawah kendali, mana yang tidak. Dalam praktiknya, itu berarti berhenti memutar ulang hal yang sudah selesai. Tidak lagi menyalahkan diri sendiri karena sesuatu yang sudah berlalu. Tidak lagi mengkhawatirkan kemungkinan yang belum terjadi. Alih-alih arahkan energi pada hal yang nyata, pekerjaan yang sedang dilakukan, niat yang sedang dijalankan, dan reaksi yang bisa dipilih dengan sadar. Ketenangan tidak lahir dari berpikir lebih keras, tetapi dari melepaskan pikiran yang berlebihan. Karena kadang, kebijaksanaan bukan datang dari menambah pengetahuan, tapi dari berani berkata cukup. Mungkin dunia di luar sana tidak bisa kamu atur, tapi dunia di dalam kepala, disitulah letak kendalimu yang sejati. Dan ketika kamu bisa menata yang di dalam,
Tekanan dari luar tidak lagi terasa menakutkan. Ia hanya menjadi bagian dari aliran hidup yang kamu amati, bukan badai yang harus kamu perangi. Jadi, bila malam ini pikiranmu kembali penuh dengan bagaimana kalau, ingatlah satu hal. Ketenangan bukan datang dari memastikan segalanya, tapi dari menerima bahwa tidak semua hal perlu dipastikan. Karena sejatinya, kamu tidak harus tahu segalanya untuk bisa tenang. Kamu hanya perlu tahu kapan harus berhenti berpikir. Tenang itu bukan pasif, tapi taktis. Dalam dunia yang terus berlari, ketenangan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Kita hidup di zaman yang menyanjung kecepatan, mengagungkan respons cepat, dan menilai kesunyian sebagai tanda ketidaktahuan. Orang yang tidak tergesa-gesa dianggap lambat. Orang yang tidak bereaksi dianggap tidak peduli. Namun di balik persepsi itu, ada kebijaksanaan yang hilang. Tenang bukan berarti pasif. Tenang adalah bentuk tertinggi dari kesadaran dan kendali diri. Ketenangan bukanlah sikap diam tanpa arah, tetapi kemampuan untuk tidak terbawa arus ketika dunia di sekitarmu bergejolak. Ia seperti samudera dalam yang tetap hening di dasar meski gelombang di permukaannya menggila. Tenang bukan berarti berhenti bertindak, tapi menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Karena tidak semua pertempuran harus dihadapi dengan teriakan, dan tidak semua masalah menuntut reaksi segera. Kadang langkah paling bijak adalah menahan diri, bukan karena takut, tapi karena paham kapan energi harus dikeluarkan. Kita hidup di tengah budaya respon cepat. Notifikasi meminta jawaban saat itu juga. Masalah muncul, dan kita diajarkan untuk segera bereaksi, seolah kecepatan menentukan nilai diri. Namun reaksi cepat seringkali hanyalah bentuk lain dari kepanikan yang tersamar. Dia terlihat aktif, tapi sebenarnya reaktif, digerakkan oleh emosi, bukan oleh pertimbangan. Disinilah ajaran Stoik berdiri tegak, mengingatkan kita bahwa tindakan yang benar lahir dari pikiran yang tenang. Epictetus berkata, tidak ada hal yang baik atau buruk, kecuali pikiran kita yang membuatnya demikian. Dalam dunia modern, pikiran yang tenang adalah fondasi dari setiap keputusan besar. Tanpa ketenangan, logika kehilangan arah, emosi mengambil alih, dan kebijaksanaan tenggelam di tengah kebisingan. Tenang berarti mampu menciptakan jarak antara stimulus dan respons, ruang kecil di mana kebebasan memilih lahir. Orang yang tenang bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Ia merasakan lebih dalam, tapi tidak terburu-buru menampilkannya. Ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan diam menjadi jawaban. Dalam perdebatan, ia tidak mencoba menang tapi memahami. Dalam konflik, ia tidak berusaha menundukkan tapi menenangkan. Ia memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada suara yang keras, tapi pada kepala yang dingin di saat yang panas. Di dunia kerja modern misalnya, banyak orang berlomba menunjukkan intensitas, cepat merespons email, segera mengambil keputusan, atau langsung bereaksi terhadap kritik. Padahal, ketenangan seringkali menjadi pembeda antara mereka yang sekadar sibuk dan mereka yang benar-benar efektif. Orang yang tenang tidak bekerja lebih lambat, ia bekerja lebih bijak. Ia tahu bahwa setiap keputusan impulsif memiliki konsekuensi panjang. Ia tidak membuang energi untuk membuktikan diri, karena ia tahu nilainya tidak diukur dari kecepatan bereaksi, tapi dari kualitas tindakannya. Ketenangan juga merupakan bentuk keberanian. Butuh keberanian untuk tidak membalas hinaan saat emosi memanas. Butuh keberanian untuk menahan diri ketika dunia menantangmu untuk bereaksi. Dan butuh kedewasaan untuk menyadari bahwa tidak semua situasi membutuhkan tanggapan. Dalam diam, orang yang tenang mengamati. Dalam observasi itu, ia memahami pola, membaca arah, dan akhirnya bertindak dengan akurasi yang lebih tajam. Bayangkan seorang pemanah dalam mitologi Yunani. Ia tidak segera melepaskan anak panah saat melihat sasaran. Ia menarik busur, menahan napas, menunggu angin, menghitung jarak. Ketika waktunya tiba, satu panah melesat tepat ke tengah. Ketenangan adalah momen antara tarikan dan pelepasan. Momen di mana keberhasilan ditentukan oleh kesadaran penuh, bukan oleh naluri reaktif. Begitulah hidup bekerja. Terkadang diam sesaat lebih produktif daripada 1000 tindakan tergesa. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jadilah seperti batu karang yang ombak terus menghantamnya, tapi tetap tegak dan membungkam amukan laut. Dalam konteks modern, itu berarti menjadi pribadi yang tidak mudah
terguncang oleh opini, tekanan, atau tren yang berganti cepat. Dunia boleh berubah setiap detik, tapi ketenangan membuat kita tetap utuh. Di tengah kekacauan sosial, politik, dan digital, orang yang tenang adalah mereka yang tidak larut dalam drama, tapi fokus mencari makna. Tenang juga berarti tidak menanggapi setiap hal yang datang ke arahmu. Tidak semua pertempuran pantas dimenangkan. Tidak semua kritik perlu dibalas, dan tidak semua peluang perlu diambil. Ketenangan memberi kemampuan untuk memilih, bukan sekadar bereaksi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa cepat kamu menjawab, tapi seberapa bijak jawabanmu. Dalam masyarakat yang terbiasa dengan hiruk-pikuk, ketenangan sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal, orang yang tenang justru peduli lebih dalam. Mereka peduli pada dampak jangka panjang, bukan sekadar kepuasan sesaat. Mereka memilih diam bukan karena tidak punya suara, tapi karena tahu kapan kata-kata memiliki bobot. Dan ketika akhirnya mereka berbicara, dunia mendengarkan. Karena kata-kata yang lahir dari ketenangan selalu membawa makna. Jadi, jangan takut terlihat lambat di dunia yang berlari. Tenang bukan berarti tertinggal. Tenang berarti kamu sedang memilih arah dengan sadar. Biarkan orang lain bereaksi, sementara kamu merespons dengan kejelasan. Karena pada akhirnya, dunia tidak dimenangkan oleh mereka yang paling cepat, tapi oleh mereka yang paling tenang dalam badai. Ketenangan adalah taktik hidup, bukan sekadar sikap. Ia adalah kemampuan untuk tetap berdiri tegak saat semua orang berlari tanpa arah. Dan mungkin, di tengah dunia yang serba terburu-buru ini, ketenanganlah bentuk kecerdasan yang paling langka. Validasi sosial adalah candu halus di era digital ini. Manusia hidup dalam panggung yang tak pernah padam. Setiap hari kita membuka layar dan menampilkan diri. Potongan kecil dari hidup yang kita pilih untuk tunjukkan. Kita menulis, memotret, mengunggah, dan berharap sesuatu yang sederhana namun sangat manusiawi. Pengakuan, sebuah like, komentar positif, atau sekadar emoji senyum terasa seperti sentuhan hangat yang menenangkan ego. Tapi di balik sensasi kecil itu, tersembunyi bahaya besar yang tak kasat mata. Candu validasi sosial. Ia lembut, halus dan perlahan menggerogoti jati diri tanpa disadari. Manusia selalu membutuhkan pengakuan sejak zaman kuno sekalipun. Namun dulu pengakuan datang dari lingkaran kecil, keluarga, sahabat, atau masyarakat sekitar. Kini, pengakuan bisa datang dari ribuan wajah asing yang bahkan tidak mengenal kita. Ironinya, semakin besar jumlah pengakuan yang kita kejar, semakin kecil makna yang kita rasakan. Kita mulai menilai diri bukan dari apa yang kita lakukan, tetapi dari seberapa banyak orang lain memperhatikan kita. Padahal, perhatian bukanlah ukuran nilai, melainkan sekadar bentuk kebetulan. Stoikisme menolak ketergantungan semacam itu. Marcus Aurelius pernah menulis, "If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it." Dalam konteks modern, ini berarti penderitaan akibat tidak mendapat pengakuan bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kita menilai diri melalui mata orang lain. Dunia maya telah memperkuat suara eksternal hingga lebih keras dari suara hati sendiri. Kita tak lagi bertanya apa yang benar, tetapi apa yang akan disukai orang. Dan ketika itu terjadi, kita mulai kehilangan arah moral yang sesungguhnya. Validasi sosial bekerja seperti racun manis. Ia tidak membunuh langsung, tapi membuat ketagihan. 1 like membuat kita merasa diterima. 100 like membuat kita merasa berharga. Namun ketika jumlah itu menurun, harga diri pun ikut turun. Kita mulai menyesuaikan diri agar tetap disukai. Mengubah cara bicara, berpakaian, hingga pandangan hidup bukan karena kita percaya, tapi karena kita ingin diterima. Di titik itu kita bukan lagi menjadi diri sendiri, melainkan bayangan dari ekspektasi publik. Dunia digital mendorong kita untuk hidup dalam 2 dimensi, yang nyata dan yang terlihat. Banyak orang berjuang lebih keras untuk tampak bahagia daripada benar-benar bahagia. Kita tersenyum di depan kamera, tapi cemas di belakang layar. Kita berbicara tentang keautentikan, tapi mengedit kenyataan agar tampak lebih sempurna. Kita haus akan perhatian, tapi kehilangan makna dalam diam. Dan semakin sering kita mencari validasi eksternal, semakin jauh kita dari sumber nilai sejati, diri sendiri. Epictetus pernah mengingatkan, "When someone's opinion makes you angry, realize that you are being deceived. The opinion itself is not harmful,
but your value of it is. Dalam kehidupan modern, kita bisa menafsirkan ini sebagai ajakan untuk berhenti membiarkan algoritma menentukan suasana hati kita. Tidak semua yang populer berarti penting, dan tidak semua yang diam berarti tidak bernilai. Kebijaksanaan sejati lahir ketika kita bisa menilai diri tanpa membutuhkan sorotan. Kita perlu menyadari bahwa validasi sejati tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari rasa tenang ketika kita tahu bahwa kita telah bertindak sesuai nilai, bukan sesuai ekspektasi. Ketenangan itu lahir ketika kita menyadari bahwa tidak ada jumlah pengakuan yang bisa menggantikan kejujuran terhadap diri sendiri. Sebab di ujung segala pencarian eksternal, hanya satu hal yang benar-benar menentukan. Apakah kita bangga dengan diri sendiri ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Dalam kehidupan profesional, banyak orang terjebak dalam lingkaran serupa. Mereka mengejar pujian atasan, pengakuan publik, penghargaan sosial, seolah reputasi adalah satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Tapi reputasi, seperti bayangan, bergantung pada cahaya luar. Ia akan menghilang saat gelap datang. Sementara integritas, seperti bintang, tetap bersinar bahkan di tengah kegelapan. Orang stoik akan memilih menjadi bintang, bukan bayangan. Ia berbuat baik karena itu benar, bukan karena itu akan dilihat. Candu validasi sosial juga merampas kedamaian. Karena setiap kali kita menyesuaikan diri demi diterima, kita kehilangan sepotong kebebasan batin. Kita mulai takut berbeda, takut salah, takut tidak disukai. Padahal, kebebasan sejati tidak lahir dari disukai banyak orang, tapi dari keberanian untuk tetap setia pada nilai pribadi meski dunia menertawakan. Dalam ketenangan itu, ada bentuk keberanian yang langka, keberanian untuk tidak tampil demi diterima. Kita perlu kembali pada prinsip stoik yang sederhana. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan, tapi kita bisa mengatur apa yang kita yakini. Kita tidak bisa memastikan respon dunia, tapi kita bisa memilih sikap terhadapnya. Saat kita berhenti menagih validasi dari luar, kita mulai menemukan validasi dari dalam, bentuk penerimaan diri yang tidak bergantung pada angka, pujian atau perhatian. Jadi di tengah dunia yang menilai segala hal dari jumlah pengikut dan impresi, jadilah pribadi yang mengukur hidup dengan kedalaman, bukan permukaan. Jangan biarkan jempol orang lain menentukan arah perjalananmu. Karena setiap kali kamu menukar ketulusan dengan popularitas, kamu sedang menjual kedamaianmu untuk harga yang terlalu murah. Validasi sosial memang terasa manis, tapi ketenangan batin jauh lebih langgeng. Dan pada akhirnya, ketika sorotan meredup dan layar dimatikan, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kamu masih mengenal dirimu sendiri tanpa tepuk tangan dunia? Hustle culture. Antara ambisi dan kelelahan ada masa ketika kerja keras adalah tanda kehormatan. Namun kini kerja keras telah berevolusi menjadi sebuah ajaran baru, hustle culture. Sebuah keyakinan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh seberapa sibuk hidupnya. Kita hidup di zaman ketika istirahat dianggap kemewahan dan kelelahan dijadikan medali keberhasilan. Orang yang tidak sibuk merasa bersalah, seolah ketenangan adalah bentuk kemalasan. Padahal, di balik semua semangat produktivitas itu, banyak jiwa yang perlahan kehilangan arah, berlari tanpa tahu untuk apa. Hasil lahir dari keinginan untuk maju, tapi dalam praktiknya, ia sering berubah menjadi pelarian dari ketidakpastian. Kita terus bergerak, bukan karena tahu kemana harus pergi, tapi karena takut terlihat diam. Dunia modern memuja yang sibuk. Orang yang punya jadwal padat dianggap penting, sementara mereka yang memilih jeda dianggap kurang ambisius. Kita lupa bahwa kesibukan tidak selalu berarti kemajuan. Kadang, itu hanya bentuk lain dari kebingungan yang dikemas rapi. Stoikisme memandang kerja keras bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat. Marcus Aurelius bekerja tanpa henti sebagai kaisar. Namun ia menulis Meditations di sela malam-malam yang sunyi, mengingatkan dirinya untuk tidak menjadi budak ambisi. Ia paham bahwa manusia tidak dilahirkan untuk bekerja tanpa jeda, tapi untuk hidup dengan kesadaran. Dalam pandangan Stoik, tindakan harus lahir dari niat yang benar, bukan dari dorongan untuk terlihat produktif di mata orang lain. Hustle culture menciptakan pola pikir bahwa waktu yang tidak digunakan untuk bekerja adalah waktu yang terbuang. Kita menjejalkan tugas ke dalam setiap jam, menghapus ruang untuk diam, dan menukar istirahat dengan rasa bersalah.
Kita bahkan mulai menilai orang lain dari seberapa cepat mereka membalas pesan atau seberapa banyak proyek yang mereka jalani. Padahal manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam mode aktif tanpa henti. Mesin pun butuh waktu untuk mendingin, apalagi jiwa. Kelelahan yang kita alami hari ini seringkali bukan berasal dari pekerjaan yang terlalu banyak, tetapi dari kehilangan makna di dalamnya. Kita bekerja keras tanpa henti untuk mencapai sesuatu yang mungkin bahkan tidak kita inginkan. Kita mengejar promosi, proyek, atau pengakuan tanpa sempat bertanya, untuk apa semua ini? Dalam diam, banyak dari kita tahu jawabannya. Kita takut berhenti karena berhenti berarti harus menghadapi kekosongan di dalam diri. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada kelelahan fisik. Epictetus pernah berkata, apa gunanya menang dalam perlombaan yang salah? Kalimat itu menampar keras dunia yang terobsesi dengan pencapaian. Hustle culture membuat kita berlari cepat, tapi sering di lintasan yang tidak kita pilih. Kita meniru ambisi orang lain, mengejar definisi sukses yang ditentukan oleh masyarakat, bukan oleh hati kita sendiri. Kita lupa bahwa kesuksesan yang tidak disertai ketenangan hanyalah bentuk lain dari penderitaan yang dibungkus kemewahan. Banyak orang merasa hampa setelah mencapai apa yang dulu mereka impikan. Mereka telah bekerja keras, berkorban waktu, bahkan kesehatan. Namun di ujung perjalanan yang tersisa hanyalah rasa lelah. Ini bukan karena mereka gagal, tetapi karena mereka tidak pernah memberi ruang bagi diri untuk merasakan hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan diukur dari seberapa banyak yang kamu capai, tapi dari seberapa dalam kamu menjalani setiap momen dengan kesadaran. Ketenangan adalah bentuk produktivitas yang sering diremehkan. Seseorang yang tenang dapat melihat lebih jelas, memutuskan lebih bijak, dan bekerja lebih efisien. Orang yang panik mungkin terlihat sibuk, tapi sering kehilangan arah. Ketenangan bukan berarti tidak ambisius. Ia justru menjadikan ambisi lebih tajam dan terarah. Dalam dunia yang menekan kita untuk terus berlari, berhenti sejenak bukanlah kelemahan. Itu strategi untuk tidak tersesat. Stoik tidak menolak kerja keras. Mereka menghormatinya, tapi dengan batas yang jelas kerja keras harus disertai kesadaran dan keseimbangan. Bekerja tanpa kendali adalah bentuk perbudakan modern. Kita mungkin tidak lagi diperintah oleh majikan, tapi diperintah oleh rasa takut gagal, rasa takut tertinggal, dan ilusi bahwa keberhargaan diri hanya bisa dibuktikan lewat hasil. Padahal, nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak ia lakukan, melainkan oleh siapa ia menjadi di tengah semua kesibukan itu. Bayangkan, jika setiap tindakan kita tidak lagi didorong oleh kebutuhan untuk diakui, tetapi oleh komitmen pada nilai. Pekerjaan menjadi ibadah, bukan pelarian. Produktivitas menjadi bentuk pelayanan, bukan pembuktian. Kelelahan pun berubah menjadi rasa syukur, karena dijalani dengan arah yang jelas. Inilah keseimbangan yang diajarkan para Stoik, bahwa tindakan tanpa tujuan adalah kegaduhan, dan ambisi tanpa kendali adalah penjara. Pada akhirnya, yang perlu kita sadari adalah bahwa tidak ada gunanya mencapai segala hal jika kita kehilangan kedamaian dalam prosesnya. Dunia modern akan terus menjerit, lebih cepat, lebih banyak, tapi kamu selalu punya pilihan untuk berkata, cukup. Karena hidup bukan perlombaan tanpa garis akhir, ia adalah perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran, bukan kelelahan. Kita tidak ditakdirkan untuk hidup sebagai mesin pencapaian, melainkan sebagai manusia yang sadar akan makna. Dan mungkin, kebijaksanaan tertinggi dalam dunia yang penuh tekanan ini adalah keberanian untuk berhenti sejenak, bukan karena menyerah, tapi karena tahu arah langkah berikutnya. Kegagalan itu bukan akhir, tapi cermin kita hidup di zaman yang mengagungkan keberhasilan, tapi nyaris tidak memberi ruang untuk gagal. Dari kecil kita diajarkan bahwa sukses adalah puncak tertinggi dari segala usaha, sedangkan gagal adalah bukti kelemahan, kesalahan, atau kurangnya kemampuan. Akibatnya, banyak dari kita tumbuh dengan ketakutan terhadap kegagalan. Bukan karena gagal itu menyakitkan, tetapi karena kita takut dilihat gagal. Dunia modern menilai seseorang bukan dari prosesnya, tetapi dari hasil akhirnya. Dan di tengah budaya semacam itu, kegagalan menjadi sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus disembunyikan. Namun bagi para Stoik, kegagalan bukanlah noda, melainkan cermin. Ia tidak menghancurkan tapi memperlihatkan.
Ia memantulkan kembali kepada kita siapa diri kita sebenarnya. Apa yang kita nilai, sejauh mana kita bertumbuh, dan seberapa teguh kita menghadapi kenyataan. Dalam pandangan Stoik, tidak ada pengalaman yang sia-sia selama ia dihadapi dengan kesadaran. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang disamarkan, dan setiap kejatuhan adalah bagian dari latihan jiwa untuk menjadi lebih kuat. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "What stands in the way becomes the way." Apa yang menghalangi kita justru menjadi jalan kita. Kalimat itu sederhana tapi mendalam. Ia membalikkan persepsi tentang kegagalan dalam dunia yang hanya menghargai hasil. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai proses. Gagal bukan berarti berhenti, tapi berarti sedang diajarkan sesuatu yang belum kita pahami. Alam tidak pernah menghukum, ia hanya mendidik. Kegagalan adalah guru yang jujur. Ia tidak membungkus pelajarannya dengan pujian. Ia datang dengan luka, rasa malu dan kehilangan. Tapi justru dari rasa sakit itulah kebijaksanaan tumbuh. Tidak ada refleksi yang lebih jujur selain kegagalan. Ia memaksa kita berhenti sejenak, menatap diri tanpa topeng dan bertanya, apa yang sebenarnya penting, apa yang harus diubah. Dalam diam itu, lahir pemahaman yang tak bisa dibeli dengan keberhasilan instan. Di dunia modern, banyak orang hidup dengan ketakutan kronis terhadap kegagalan. Mereka menunda langkah, menolak risiko atau menutupi kesalahan dengan pencitraan. Media sosial memperburuk keadaan ini. Semua orang menampilkan sisi terbaiknya dan membuat seolah dunia hanya terdiri dari pemenang. Padahal, setiap pencapaian besar selalu berdiri di atas tumpukan kegagalan yang tidak terlihat. Hanya saja, dunia jarang memperlihatkan proses itu. Maka, banyak dari kita kehilangan keberanian untuk mencoba lagi karena gagal terasa seperti identitas. Bukan pengalaman. Epictetus pernah berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Dalam kegagalan, yang diuji bukan hasil, melainkan reaksi. Apakah kita membiarkan kegagalan itu meruntuhkan harga diri, atau kita menggunakannya sebagai bahan bakar untuk tumbuh? Stoikisme menempatkan kendali di tangan kita. Kita mungkin tidak bisa mencegah kegagalan, tapi kita bisa memilih cara menanggapinya. Dengan kesadaran itu, kegagalan kehilangan kuasanya untuk menghancurkan. Ia hanya menjadi bagian dari latihan hidup. Kegagalan juga mengajarkan kita untuk merendahkan hati. Ia mengingatkan bahwa kita bukan penguasa semesta, bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan bahwa kesempurnaan hanyalah mitos. Dalam kegagalan, kita belajar menerima batas diri, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengenali ruang di mana kita bisa bertumbuh. Justru dalam keterbatasan itu, muncul kekuatan yang paling murni, keteguhan. Bayangkan seorang pelaut yang terjebak badai. Ia bisa mengutuk laut, atau ia bisa belajar membaca arah angin. Laut tidak peduli pada emosinya, tapi jika ia belajar memahami pola, ia akan menemukan cara untuk berlayar kembali. Begitu pula dengan kehidupan. Kegagalan adalah badai yang tak bisa dihindari, tapi ia tidak datang untuk menenggelamkan, melainkan untuk mengajarkan navigasi. Sayangnya, banyak orang modern terjebak dalam ilusi bahwa kehidupan harus selalu naik. Mereka merasa harus terus tumbuh, terus sukses, terus bahagia, seolah hidup tidak boleh punya titik jatuh. Namun kebenaran sederhana adalah tidak ada garis lurus dalam perjalanan manusia. Naik dan turun adalah bagian dari ritme alamiah. Mereka yang berusaha menolak kegagalan akan terus hidup dalam ketegangan, sementara mereka yang menerimanya akan hidup dengan kedamaian. Kegagalan pada akhirnya bukanlah tentang kehilangan, melainkan tentang pembentukan. Ia membentuk karakter lebih dalam daripada keberhasilan. Ia menajamkan visi, memperkuat kesabaran dan menyingkirkan ego. Ia memaksa kita untuk menilai ulang arah. Dan mungkin justru melalui kegagalan kita menemukan jalan yang selama ini tersembunyi. Dalam banyak kisah besar, titik balik bukan terjadi pada puncak, tapi di dasar. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hasil, tetapi dari hubungan kita dengan kehidupan itu sendiri. Orang yang bijak tidak menilai dirinya dari keberhasilan atau kegagalannya, tapi dari cara ia menghadapi keduanya. Ia tahu bahwa keduanya hanyalah peristiwa, bukan penentu nilai diri. Ketika kita memandang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, bukan akhir dari cerita, kita membebaskan diri dari ketakutan yang paling mendasar, ketakutan untuk mencoba. Maka,
Jika hari ini kamu gagal dalam pekerjaan, hubungan, atau cita-cita, jangan buru-buru menilainya sebagai akhir. Mungkin itu hanyalah cara hidup menunjukkan cermin, agar kamu melihat kembali siapa dirimu di balik semua ambisi. Lihatlah dengan jujur, bukan dengan penyesalan. Karena dalam pantulan itu, seringkali kamu menemukan versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk melangkah. Kegagalan tidak menandai berakhirnya perjalanan, tetapi babak baru dari kesadaran. Dan ketika kamu mampu melihatnya sebagai guru bukan musuh, maka kegagalan berhenti menjadi beban. Ia menjadi cahaya yang memandu, samar tapi pasti, menuju dirimu yang sesungguhnya. Ketenangan digital, menemukan diri di tengah kebisingan virtual kita. Hidup di era yang paling bising dalam sejarah manusia, tidak lagi hanya suara kota, mesin, atau percakapan yang memenuhi ruang hidup kita, melainkan notifikasi yang berdesing tanpa henti, berita yang bergulir tanpa jeda, dan lini masa yang menuntut perhatian setiap detiknya. Di tengah dunia yang terus berteriak, diam menjadi kemewahan. Kita berada dalam paradoks. Semakin terkoneksi kita, semakin jauh kita dari diri sendiri. Ketenangan digital bukan sekadar soal menonaktifkan ponsel, melainkan tentang menata kembali hubungan kita dengan dunia virtual. Di balik layar kecil itu, terdapat ruang tanpa batas yang menawarkan segalanya, perhatian, validasi, pelarian. Namun semakin kita larut di dalamnya, semakin kita kehilangan kendali atas fokus dan batin kita. Dunia digital membuat kita mudah tergoda untuk bereaksi, marah pada komentar, iri pada pencapaian orang lain, cemas oleh berita yang terus mempermainkan emosi. Padahal stoikisme mengajarkan, yang menguasai diri bukanlah mereka yang memiliki banyak, tapi mereka yang mampu mengendalikan responsnya. Seneca pernah menulis bahwa pikiran manusia sering tersiksa bukan oleh hal-hal nyata, tetapi oleh bayangan yang diciptakannya sendiri. Kini, bayangan itu hadir dalam bentuk algoritma, menciptakan realitas buatan yang mengatur perasaan kita tanpa kita sadari. Kita menggulir tanpa tujuan, mencari makna di balik layar yang dingin. Kita lupa bahwa dunia digital bukanlah cermin sejati kehidupan, melainkan panggung. Di sana, orang menampilkan versi terbaik dirinya, bukan kenyataan yang utuh. Maka tidak heran jika banyak yang merasa tertinggal, padahal mereka hanya berlari di jalan yang diciptakan oleh ilusi. Dalam perspektif stoik, ketenangan bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi menghadirinya dengan kesadaran. Begitu pula di era digital. Kita tidak bisa melarikan diri sepenuhnya dari teknologi. Ia adalah bagian dari peradaban kita, tapi kita bisa memilih bagaimana menggunakannya. Ketenangan digital dimulai ketika kita berhenti bereaksi secara otomatis dan mulai bertindak secara sadar. Saat kita tidak lagi menjadi budak notifikasi, tapi penentu kapan dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia maya. Marcus Aurelius, dalam catatan pribadinya, sering mengingatkan dirinya sendiri untuk kembali ke dalam. Di tengah tanggung jawab sebagai Kaisar Romawi, ia mencari waktu untuk menyepi, untuk menulis, untuk merenung. Ia tahu bahwa kebisingan luar akan selalu ada, tapi keheningan batin harus diciptakan dari dalam. Dalam konteks modern, kembali ke dalam berarti berani memutus koneksi sementara dari arus digital. Bukan sebagai bentuk pelarian, melainkan pemulihan. Karena setiap kali kita diam, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk mendengar kembali suara yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk notifikasi. Ketenangan digital juga adalah bentuk perlawanan. Di dunia yang terus mendorong kita untuk bereaksi cepat, berpikir pelan menjadi tindakan radikal. Di dunia yang menuntut produktivitas tanpa henti, berhenti sejenak adalah bentuk keberanian. Ketika semua orang berebut untuk terlihat, memilih untuk hening adalah bentuk kebijaksanaan. Ketenangan bukan berarti kehilangan informasi, melainkan menemukan keseimbangan di antara arus yang tidak pernah berhenti. Namun, ketenangan digital tidak datang dengan mudah. Ia menuntut disiplin, sesuatu yang juga menjadi inti ajaran stoikisme. Disiplin untuk menahan dorongan membuka ponsel setiap kali bosan. Disiplin untuk tidak ikut larut dalam debat kosong di kolom komentar. Disiplin untuk menjaga pikiran dari racun perbandingan yang tak berkesudahan. Ketenangan tidak muncul dari situasi yang tenang, tapi dari kemampuan mengatur diri di tengah kekacauan. Ironisnya, banyak dari kita mencari ketenangan melalui perangkat yang justru mencurinya. Kita menonton video tentang mindfulness,
di antara jeda iklan yang memicu stres. Kita membaca kutipan tentang hidup di saat ini sambil tergoda membuka tab lain. Kita mencoba menenangkan pikiran, tapi tetap terhubung dengan jaringan yang membisikkan 1000 distraksi. Maka ketenangan digital bukan hanya soal membatasi waktu layar, tapi juga membangun kesadaran. Apakah yang kita lakukan memberi nilai pada hidup atau hanya menambah kebisingan? Epictetus mengingatkan, kita memiliki kendali atas pikiran kita, bukan atas dunia luar. Dunia digital adalah dunia luar yang tak bisa kita ubah sepenuhnya, tapi pikiran cara kita meresponsnya selalu berada dalam genggaman kita. Kita bisa memilih untuk tidak terpancing oleh provokasi online. Kita bisa memilih untuk tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan yang ditampilkan orang lain. Kita bisa memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan hadir pada kenyataan yang nyata. Diri kita sendiri di dunia yang sebenarnya. Ketenangan digital juga berarti mengembalikan makna kehadiran. Saat makan, benar-benar makan. Saat berbicara, benar-benar mendengarkan. Saat sendiri, tidak mencari pelarian dari kesunyian. Karena dalam kesunyian jiwa beristirahat, dalam diam pikiran jernih, dan dalam ketenangan kita menemukan bahwa kebahagiaan bukan berasal dari koneksi yang tak putus, melainkan dari koneksi yang paling mendasar, koneksi dengan diri sendiri. Di akhir hari, dunia digital tidak akan berhenti bising, dan akan terus berubah, berkembang, dan menggoda. Tapi di tengah arus yang tak pernah tenang itu, kita masih bisa memilih menjadi batu karang, kokoh, diam, tapi sadar akan setiap gelombang yang lewat. Ketenangan bukan tentang menghindari dunia, melainkan berdiri tegak di tengahnya tanpa kehilangan arah. Dan mungkin, dalam dunia yang terus terhubung, justru mereka yang mampu memutuskan koneksi sejenaklah yang paling benar-benar hidup. Seni melepaskan kendali. Damai di tengah hal yang tak bisa diatur dalam kehidupan modern, manusia seolah terobsesi untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin pekerjaan berjalan sesuai rencana, hubungan berjalan tanpa drama, dan masa depan terbentuk sesuai visi yang kita susun rapi di kepala. Kita ingin dunia tunduk pada logika kita, agar tidak ada ruang untuk ketidakpastian, agar semuanya dapat diprediksi. Namun hidup dengan kebijaksanaannya yang tenang dan kadang kejam, terus menunjukkan satu pelajaran abadi. Semakin kita mencoba menguasai segalanya, semakin kita kehilangan kedamaian. Seni melepaskan kendali bukan tentang menyerah. Ia adalah kemampuan untuk membedakan mana yang berada dalam kuasa kita dan mana yang tidak. Ini adalah inti dari filsafat stoikisme. Dichotomy of control. Perbedaan antara apa yang bisa kita atur dan apa yang tidak. Epictetus merumuskannya dengan tajam. Beberapa hal ada dalam kuasa kita, dan beberapa tidak. Kedengarannya sederhana, tapi dalam praktiknya, ini adalah salah satu latihan mental tersulit bagi manusia modern. Kita hidup di era di mana kendali menjadi mata uang psikologis. Teknologi memberi ilusi bahwa segalanya bisa diatur. Cuaca bisa diprediksi, komunikasi bisa instan, data bisa dianalisis. Kita punya aplikasi untuk menghitung langkah, mengatur pola tidur, bahkan memantau detak jantung. Semua itu menanamkan keyakinan bahwa hidup bisa dikendalikan penuh, hingga akhirnya sesuatu terjadi di luar rencana. Sebuah kehilangan, sebuah penolakan, sebuah situasi yang tak bisa dijelaskan. Dan saat itulah, jiwa yang terbiasa dengan kontrol mulai goyah. Marcus Aurelius, dalam kesendiriannya sebagai kaisar Romawi, menulis kalimat yang mengguncang kesombongan manusia. You have power over your mind as not outside events. Realize this and you will find strength. Ia tahu bahwa kekuasaan tertinggi bukanlah mengatur dunia, tetapi mengatur pikiran. Dunia luar tidak pernah tunduk pada keinginan kita dan tidak akan pernah. Kita tidak bisa memaksa orang lain mencintai kita. Tidak bisa menjamin kesuksesan selalu berpihak. Tidak bisa mencegah waktu berjalan. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana menyikapi setiap kejadian yang datang. Seni melepaskan kendali adalah seni mempercayai kehidupan. Sebuah keberanian untuk menerima bahwa ketidakpastian bukan musuh, melainkan bagian dari struktur alami semesta. Alam bekerja dalam ritmenya sendiri, tidak tergesa, tidak lamban, hanya tepat. Namun manusia, dengan kecemasan modernnya, ingin mengintervensi segalanya. Kita memaksakan hasil, menolak proses, dan menuntut kepastian dari sesuatu yang sejatinya cair.
Padahal seperti yang diajarkan Stoikisme, ketenangan muncul bukan dari kepastian, tetapi dari penerimaan. Bayangkan seorang pelukis yang terlalu ingin lukisannya sempurna. Ia mengontrol setiap goresan, takut salah sedikit saja, hingga akhirnya kehilangan spontanitas dan keindahan alami dari karyanya sendiri. Begitulah kita ketika terlalu ingin mengatur hidup. Kita kehilangan harmoni yang lahir dari ketidaksempurnaan. Kadang justru dalam kesalahan, dalam peristiwa yang tidak kita rencanakan, hidup menunjukkan keindahan yang tak bisa kita buat sendiri. Namun melepaskan kendali tidak berarti pasif. Ini bukan ajaran untuk duduk diam dan menunggu nasib. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk bertindak dengan kesadaran penuh, melakukan yang terbaik dalam lingkar kendali kita, lalu mengikhlaskan hasilnya. Seperti pemanah yang menarik busur dengan tenaga dan fokus penuh, tapi tahu bahwa arah angin dan takdir tetap memegang peran. Pemanah yang bijak menyiapkan diri dengan baik, tapi tidak menghukum dirinya jika panahnya meleset. Karena ia tahu, bukan hasil yang menentukan nilainya, tapi kesungguhan dalam prosesnya. Dalam kehidupan modern, sulit untuk menerima konsep ini. Kita terbiasa dengan sistem sebab akibat, kerja keras hasil baik. Namun realitas tidak sesederhana itu. Kadang kita telah berusaha maksimal, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Dalam dunia Stoik, ini bukan kegagalan, melainkan kesempatan untuk melatih kebijaksanaan. Karena di titik itulah, kita belajar membedakan mana yang menjadi tanggung jawab kita dan mana yang tidak. Ketika seseorang melepaskan kendali atas hal-hal yang tak bisa diatur, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Tidak ada lagi kecemasan yang tumbuh dari keinginan untuk mengubah hal-hal yang berada di luar jangkauan. Tidak ada lagi kemarahan terhadap keadaan yang tidak bisa diubah. Tidak ada lagi penderitaan yang timbul dari ekspektasi berlebihan. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Bukan karena dunia menjadi tenang, tetapi karena kita berhenti melawannya. Seneca menulis, "We suffer more in imagination than in reality." Kita menderita bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena kita terus mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran kita menciptakan ribuan kemungkinan buruk, padahal sebagian besar tidak pernah benar-benar terjadi. Saat kita belajar melepaskan kendali, kita membebaskan diri dari penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Di era media sosial, seni ini menjadi semakin penting. Kita ingin mengendalikan pandangan orang lain terhadap kita, citra, reputasi, validasi. Kita ingin memastikan bahwa setiap unggahan diterima baik, setiap opini disetujui, setiap tindakan dipahami. Namun ini adalah ilusi terbesar modernitas, keinginan untuk dikendalikan oleh penerimaan orang lain. Padahal, penerimaan sejati hanya datang dari dalam, dan itu tidak akan pernah lahir dari upaya untuk menyenangkan dunia, melainkan dari keberanian untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan diri sendiri. Melepaskan kendali berarti mengakui bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa ada kekuatan di luar diri, alam, takdir, Tuhan atau apapun namanya, yang bekerja dengan caranya sendiri. Kita tidak selalu mengerti arah alurnya, tapi kita bisa mempercayainya. Karena seperti air yang mengalir, kehidupan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan tugas kita bukan mengubah arusnya, tetapi belajar berenang dengan tenang di dalamnya. Akhirnya, seni melepaskan kendali adalah seni menjadi manusia sepenuhnya, yang sadar akan batas, tapi juga teguh dalam upaya, yang bekerja dengan sepenuh hati, tapi tidak terikat pada hasil, yang berani mencintai meski tahu kehilangan mungkin datang, yang berani bermimpi, meski tahu kenyataan tak selalu berpihak. Karena kebebasan sejati bukan ketika segalanya berjalan sesuai rencana, melainkan ketika kita bisa tetap damai bahkan ketika tidak. Di sanalah letak kebijaksanaan tertinggi yang diajarkan para filsuf Stoa. Ketenangan bukanlah hadiah dari dunia yang terkendali, melainkan hasil dari jiwa yang rela menerima. Dunia boleh berubah, takdir boleh berputar, tapi mereka yang menguasai seni melepaskan kendali akan selalu tenang, karena mereka sudah berdamai dengan yang tak bisa diubah. Kesendirian yang menyembuhkan. Menemukan keutuhan dalam diam kesendirian sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Dalam budaya modern yang begitu ramai, yang menilai eksistensi dari seberapa banyak koneksi dan interaksi sosial yang kita miliki, diam sering disalahartikan sebagai kesepian.
Kita hidup di dunia yang selalu bising. Notifikasi berdenting, pesan masuk tanpa henti, pertemuan yang saling menuntut perhatian. Dalam hiruk-pikuk itu, berada sendirian terasa seperti kehilangan arah, seolah kita ditinggalkan oleh dunia. Namun bagi seorang stoik, kesendirian bukanlah hukuman, melainkan ruang suci tempat jiwa kembali menemukan dirinya sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah peperangan dan politik kekuasaan, menulis dalam Meditations, "Nowhere you can find more peace than within your own soul." Ia mengingatkan bahwa ketenangan sejati tidak akan ditemukan di tempat lain selain di dalam batin kita sendiri. Kesendirian bukan tentang menjauh dari orang lain, tetapi tentang kembali ke pusat kesadaran yang sering kita abaikan. Dunia luar memang penting, tetapi tanpa keseimbangan batin, semua pencapaian eksternal akan terasa kosong. Kita sering menganggap kehadiran orang lain sebagai obat untuk kegelisahan. Padahal seringkali kegelisahan itu lahir bukan karena kekurangan interaksi, tetapi karena kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Kita lupa mendengarkan pikiran kita. Menumpuk terlalu banyak suara luar hingga suara hati tenggelam. Dalam kesendirian, kita akhirnya punya kesempatan untuk mendengar kembali suara batin yang jujur, yang tidak berteriak tapi berbisik lembut, mengingatkan siapa diri kita sebenarnya. Kesendirian yang menyembuhkan adalah kesendirian yang sadar, bukan pelarian. Ia bukan upaya menjauh karena kecewa pada dunia, melainkan keputusan untuk kembali menyentuh dasar diri. Ia adalah bentuk perawatan jiwa, seperti tanah yang perlu waktu beristirahat setelah musim panen. Pikiran manusia pun memerlukan jeda dari arus sosial yang tiada henti. Dalam keheningan, kita membersihkan diri dari residu kebisingan, dari perbandingan, penilaian, dan ekspektasi yang terus-menerus menuntut kita menjadi sesuatu. Namun, di era digital, kesendirian menjadi semakin langka. Kita membawa dunia ke dalam saku kita. Tidak ada lagi ruang hening yang benar-benar hening. Begitu kita merasa sedikit bosan, kita segera membuka ponsel. Bukan karena ada yang penting, tetapi karena kita takut diam. Ketakutan terhadap diam inilah yang perlahan merusak kemampuan kita untuk mengenali diri sendiri. Kita terbiasa menjadi online, tapi lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar bebas jika ia tidak mampu berdiri sendiri. Kebebasan sejati bukanlah ketika kita tidak membutuhkan siapapun, tetapi ketika kebahagiaan kita tidak bergantung pada apapun di luar diri. Kesendirian adalah ujian keutuhan. Apakah kita mampu merasa cukup hanya dengan keberadaan diri sendiri? Apakah kita bisa merasa tenang tanpa pengakuan, tanpa hiburan, tanpa validasi eksternal? Seneca menulis, "The greatest obstacle to living is expectancy, which depends on tomorrow and wastes today." Dalam kesendirian, kita belajar hadir pada saat ini. Kita berhenti mengejar masa depan, berhenti menyesali masa lalu. Kita duduk dengan diri kita yang paling nyata, tanpa topeng, tanpa peran. Dari sinilah penyembuhan dimulai. Bukan karena kita menemukan jawaban, tetapi karena kita akhirnya berhenti melarikan diri dari pertanyaan. Kesendirian juga mengajarkan cinta yang lebih dalam. Bukan cinta romantis, tapi cinta terhadap keberadaan itu sendiri. Dalam diam, kita menyadari bahwa hidup tidak selalu membutuhkan penonton agar bermakna, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari keramaian, tapi dari kemampuan menerima kehidupan apa adanya, lengkap dengan sepi dan sunyinya. Orang yang bisa berdamai dengan kesendirian tidak lagi takut kehilangan, karena ia telah menemukan rumah dalam dirinya sendiri. Namun, kesendirian yang menyembuhkan tidak datang dalam sekali duduk. Ia menuntut keberanian, karena ketika kita diam, semua yang kita hindari akan muncul ke permukaan. Rasa takut, kegagalan, luka, dan bayangan masa lalu. Tapi justru disitulah proses pemulihan bekerja. Kita tidak bisa menyembuhkan apa yang tidak kita hadapi. Dan diam memberi kita ruang untuk menghadapi semuanya dengan lembut, tanpa penolakan, tanpa penghakiman. Bayangkan laut yang tampak keruh karena ombak terus mengaduk permukaannya. Air itu hanya akan jernih ketika laut menjadi tenang. Begitu pula dengan pikiran manusia. Selama kita terus berlari dari satu distraksi ke distraksi lain, kita tidak akan pernah bisa melihat dengan jernih. Kesendirian adalah saat laut dalam diri kita menjadi diam, dan perlahan kebenaran muncul ke permukaan. Kesendirian yang menyembuhkan bukan berarti menjauh dari kehidupan sosial. Sebaliknya,
ia membuat kita mampu hadir lebih utuh di dalamnya. Orang yang pernah berdamai dengan sunyi akan lebih bijak dalam berbicara, lebih sabar dalam mendengarkan, dan lebih tulus dalam mencintai. Karena ia tidak lagi mencintai untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi kelimpahan yang sudah ada dalam dirinya. Dalam dunia yang menilai nilai diri dari jumlah pengikut dan perhatian publik, memilih untuk sendiri sejenak bisa terasa seperti tindakan melawan arus. Tapi justru di sanalah kekuatan sejati muncul. Kesendirian adalah laboratorium kebijaksanaan, tempat di mana jiwa ditempa menjadi kokoh. Ia mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada gemuruh dunia, melainkan pada kedalaman diri. Akhirnya, kesendirian bukanlah kekosongan, melainkan keutuhan. Ia bukan kegelapan yang menakutkan, melainkan cahaya yang halus. Dalam diam kita tidak kehilangan apapun, justru kita menemukan segalanya. Karena hanya dalam sunyi, kita benar-benar bisa mendengar bukan suara dunia, tapi suara jiwa yang selama ini menunggu untuk didengarkan. Kekuatan dari penerimaan, menemukan damai dalam ketidaksempurnaan hidup penerimaan, sering disalahpahami sebagai bentuk kelemahan. Dalam budaya modern yang menyanjung ambisi dan kontrol, menerima dianggap sama dengan menyerah. Kita diajarkan bahwa hidup harus selalu diperjuangkan, bahwa semua yang tidak sesuai keinginan harus diubah. Namun di balik semangat itu, tersembunyi kelelahan yang halus, kelelahan karena terus melawan hal-hal yang memang tidak pernah bisa kita atur. Disinilah letak kebijaksanaan yang diajarkan oleh para filsuf Stoa. Kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk mengubah segalanya, tetapi pada kemampuan untuk menerima apa yang tidak dapat diubah. Marcus Aurelius menulis dengan tenang, "Accept whatever comes to you woven in the pattern of your destiny, for what could more aptly fit your needs." Baginya segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari tatanan kosmik yang tak mungkin salah tempat. Tidak ada kebetulan, tidak ada kesalahan alam. Semua peristiwa hadir dengan alasan, meski alasan itu belum tentu segera kita pahami. Maka menerima bukan berarti berhenti berjuang, melainkan berhenti menolak kenyataan. Dalam kehidupan modern, penolakan terhadap kenyataan menjadi salah satu sumber penderitaan terbesar. Kita ingin masa lalu berbeda, orang lain lebih memahami atau nasib lebih berpihak. Kita marah pada situasi, kecewa pada waktu dan takut pada hal-hal yang belum terjadi. Padahal, sebagian besar penderitaan bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penolakan kita terhadap apa yang sudah terjadi. Stoikisme menyebutnya sebagai penderitaan ganda. Pertama karena kejadian itu sendiri, kedua karena perlawanan kita terhadapnya. Penerimaan bukan pasrah, melainkan kesadaran. Ia adalah tindakan aktif, bukan pasif. Ia adalah keputusan untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan mengalihkan perhatian ke hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang. Ketika kita berhenti berdebat dengan kenyataan, kita membebaskan ruang di dalam diri untuk beradaptasi. Kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa ku pelajari darinya? Dalam dunia yang bergerak cepat, manusia modern seringkali tidak punya waktu untuk berhenti dan menerima. Kita ingin semua luka segera sembuh, semua masalah segera selesai, semua ketidakpastian segera menemukan jawaban. Tapi hidup tidak berjalan dengan logika mesin. Ia berdenyut dengan ritme alami. Kadang cepat, kadang lambat, kadang tak menentu. Menerima berarti berdamai dengan ritme itu. Tidak terburu-buru memaksakan waktu, tapi menaruh kepercayaan bahwa segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Seneca pernah menulis, "A wise man is content with his lot, whatever it may be, without wishing for what he has not." Kepuasan bukanlah hasil dari memiliki segalanya, tapi dari kemampuan untuk bersyukur atas yang ada. Dalam penerimaan, kita belajar melepaskan harapan yang tidak realistis, bukan untuk menghapus impian, tapi agar impian tidak berubah menjadi penjara. Kita belajar menikmati proses tanpa terus-menerus disiksa oleh rasa kurang. Penerimaan juga merupakan bentuk keberanian. Butuh kekuatan untuk mengakui bahwa kita tidak selalu bisa menang, tidak selalu bisa mengerti, tidak selalu bisa mengendalikan hasil. Dunia modern sering menuntut kita untuk selalu tangguh, untuk tidak menunjukkan rapuh. Namun penerimaan mengajarkan bentuk kekuatan yang lebih lembut. Keberanian untuk jujur pada kenyataan, untuk mengakui bahwa kita manusia, makhluk yang terbatas, yang terkadang harus tunduk pada arus kehidupan.
Di tengah tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi, banyak orang hidup dengan luka karena terus berjuang melawan hal yang tak bisa diubah. Hubungan yang sudah berakhir, cita-cita yang gagal, masa lalu yang menyakitkan. Namun tidak ada luka yang bisa sembuh jika terus dilawan. Luka hanya bisa sembuh jika kita berhenti menolaknya. Ketika kita mulai menerima rasa sakit itu sebagai bagian dari pengalaman, perlahan luka berhenti menjadi musuh. Ia berubah menjadi guru. Penerimaan bukan berarti menyukai apa yang terjadi, tapi memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Tidak semua hal indah membawa kedamaian, dan tidak semua hal menyakitkan berarti kehancuran. Kadang justru penderitaanlah yang membuka ruang baru dalam diri kita untuk tumbuh. Dalam keheningan penerimaan, kita belajar bahwa kehidupan tidak pernah menjanjikan kesempurnaan, tapi selalu memberi kesempatan untuk bertumbuh. Epictetus mengajarkan, "Do not seek for events to happen as you wish, but wish for them to happen as they do, and your life will go smoothly." Ini bukan anjuran untuk pasif, melainkan panggilan untuk selaras dengan kenyataan. Dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, tapi selalu berjalan sebagaimana mestinya, dan disitulah letak kedamaian sejati. Ketika kita berhenti memaksa hidup tunduk pada kehendak kita dan mulai menyesuaikan kehendak kita dengan kehidupan itu sendiri. Penerimaan juga membebaskan kita dari ilusi kontrol. Kita sering mengira bahwa dengan cukup perencanaan dan kehati-hatian, kita bisa menghindari semua penderitaan. Namun hidup bukan formula yang bisa dihitung. Ia adalah seni yang penuh kejutan. Menerima berarti menyadari bahwa ketidakpastian adalah bagian dari keindahan itu. Bahwa tanpa ketidaktahuan, tidak akan ada rasa ingin tahu. Tanpa kehilangan, kita tidak akan belajar menghargai kehadiran. Pada akhirnya, penerimaan bukan tentang mengubah dunia, tapi tentang mengubah cara kita memandang dunia. Ia mengembalikan kita pada keseimbangan, keadaan di mana kita bisa berjuang tanpa cemas, mencintai tanpa takut, dan menjalani hidup tanpa melarikan diri darinya. Karena hanya ketika kita menerima, kita benar-benar hidup di saat ini, bukan di masa lalu yang tak bisa diulang atau masa depan yang belum pasti. Kekuatan dari penerimaan bukanlah kekuatan yang terlihat gagah, tapi kekuatan yang tenang. Ia tidak menaklukkan dunia, tapi menaklukkan hati yang gelisah. Dan di dalam ketenangan itulah, kita menemukan kebebasan yang selama ini kita cari. Kebebasan dari keinginan untuk mengubah segalanya dan kedamaian untuk hidup dengan apa adanya. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia. Menemukan sumber damai dari dalam diri. Kebahagiaan dalam pandangan dunia modern seringkali menjadi perlombaan. Ia dikejar seperti tujuan, dijanjikan dalam bentuk materi, status, validasi sosial, atau kesuksesan yang terukur. Kita diajarkan sejak dini bahwa bahagia adalah hasil dari pencapaian, dari cinta yang diterima, dari pengakuan yang diberikan. Namun, semakin keras kita berlari mengejarnya, semakin jauh ia terasa. Mungkin karena kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah, di luar diri, bukan di dalamnya. Para filsuf Stoa mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati, eudaimonia, tidak pernah bergantung pada hal-hal eksternal. Epictetus menegaskan, "There is only one way to happiness, and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will." Kebahagiaan bukanlah tentang dunia yang berjalan sesuai keinginan kita, melainkan tentang kemampuan untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia tidak berpihak. Di era digital, kebahagiaan menjadi semakin rapuh. Media sosial membentuk ilusi bahwa hidup yang sempurna adalah yang paling pantas dirayakan. Kita membandingkan kehidupan kita yang nyata dengan versi terbaik dari kehidupan orang lain yang terkurasi. Kita mulai merasa kurang tanpa alasan yang jelas, karena standar kebahagiaan kini ditentukan oleh jumlah like, liburan eksotis, atau karier yang terlihat gemilang. Namun semakin kita menyesuaikan diri dengan standar eksternal itu, semakin jauh kita dari kedamaian batin. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa dunia luar selalu berubah. Kekayaan bisa hilang, reputasi bisa runtuh, cinta bisa pudar, dan waktu bisa mencuri segalanya yang kita genggam. Maka menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal tersebut sama seperti menambatkan kapal pada ombak, rapuh, tidak pasti, dan penuh kecemasan. Seorang stoik sejati menambatkan dirinya pada sesuatu yang lebih kokoh, batin yang terkendali, pikiran yang jernih, dan sikap yang selaras dengan kebajikan.
Marcus Aurelius menulis, "Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself in your way of thinking." Kalimat ini bukan sekadar kutipan, melainkan jalan hidup yang mengingatkan kita bahwa sumber damai tidak pernah datang dari luar, melainkan dari bagaimana kita menafsirkan dunia. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, kehilangan pekerjaan misalnya, tetapi reaksi mereka bisa berbeda total. Yang satu tenggelam dalam kepanikan, yang lain menemukan ruang untuk introspeksi. Perbedaan itu bukan pada peristiwanya, tetapi pada pikirannya. Dalam dunia modern yang penuh tekanan, pikiran kita seringkali menjadi musuh utama. Kita hidup dalam keadaan selalu harus lebih sukses, lebih menarik, lebih cepat, lebih produktif. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk merasa cukup. Kita lupa bahwa ketenangan bukan hasil dari memiliki segalanya, tetapi dari berhenti menginginkan terlalu banyak. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menolak kesenangan duniawi, tetapi untuk tidak menjadi budak dari kesenangan itu. Seneca menulis, "He who is contented with what he has is the richest man." Dalam kata-kata ini, tersimpan prinsip yang paling relevan bagi zaman kita. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk merasa cukup, bahkan ketika dunia berkata kita belum punya apa-apa. Kebahagiaan yang bergantung pada faktor luar adalah kebahagiaan bersyarat, rentan sementara, dan mudah goyah. Namun kebahagiaan yang bersumber dari batin adalah kebahagiaan yang tahan terhadap badai kehidupan. Kita sering lupa bahwa dunia tidak diciptakan untuk memenuhi keinginan kita. Alam berjalan menurut hukumnya sendiri, netral, tidak berpihak. Mengharapkan dunia selalu menyenangkan berarti menuntut realitas untuk berputar sesuai ego kita. Maka kebijaksanaan sejati adalah menerima dunia sebagaimana adanya, sambil menjaga hati tetap damai di dalamnya. Inilah kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia. Keadaan batin yang tidak tergoyahkan oleh pujian maupun celaan, keberhasilan maupun kegagalan. Namun kebahagiaan seperti ini tidak lahir dari pelarian, melainkan dari latihan batin yang panjang. Seorang stoik melatih dirinya setiap hari untuk membedakan apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Ia menakar harapan, menahan reaksi dan mengembalikan fokus pada dirinya sendiri. Dalam diam ia belajar bahwa dunia tidak bisa dijinakkan, tapi diri bisa ditenangkan. Dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, kita membutuhkan kebijaksanaan ini lebih dari sebelumnya. Kita hidup di tengah suara yang terlalu bising, opini, berita, komentar, tuntutan, hingga lupa mendengar suara hati sendiri. Kita mencari kebahagiaan di layar, padahal yang kita butuhkan mungkin hanya keheningan sesaat untuk kembali mengenal diri. Stoikisme bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang tidak membiarkan dunia mencuri ketenangan kita. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia adalah bentuk kemerdekaan tertinggi. Ketika kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan untuk selalu disukai, dimengerti atau dimenangkan, kita menjadi bebas. Dunia bisa memuji atau mencela, memberi atau mengambil, namun batin yang telah menemukan pusatnya tidak akan terguncang. Di sanalah letak kebahagiaan sejati, bukan dalam kendali atas keadaan, tetapi dalam kendali atas diri. Dan barangkali inilah paradoks yang paling indah dari kehidupan. Ketika kita berhenti mengejar kebahagiaan, barulah ia datang, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai keadaan alami dari jiwa yang damai. Karena ternyata kebahagiaan tidak pernah pergi dari kita. Ia hanya tertutup oleh lapisan keinginan dan kecemasan. Begitu lapisan itu kita lepaskan, kebahagiaan muncul kembali. Tenang, sederhana, dan cukup. Maka, tugas kita bukanlah mencari kebahagiaan di luar sana, tetapi menyadari bahwa ia telah ada di dalam diri sejak awal. Dunia boleh bergejolak, waktu boleh berubah, tetapi hati yang memahami dirinya akan tetap damai. Dan di dalam kedamaian itu, kita menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar bahagia. Kita menemukan makna.